Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid bihi lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Jamaah Masjid Az-Zikra Sentul yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah setelah kita menunaikan salat subuh berjamaah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan kewajiban kita sebagai seorang mukmin, yaitu kewajiban thalabul ilmi, mencari ilmu. Sebelum kita lanjutkan kajian, saya minta barokah suratul Fatihah untuk orang tua saya. Saya kemarin baru datang dari kampung ya. Orang tua saya sakit, ayah saya sakit. Semoga dengan barokahnya majelis ini Allah Subhanahu wa taala segera memberi kesembuhan untuk orang tua saya. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita lanjutkan kajian kita, kajian kitab Bidayatul Hidayah. Kita sudah sampai pembahasan tentang menghindari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan 7 anggota tubuh kita. Yang pertama adalah mata, yang kedua adalah telinga, yang ketiga adalah lisan, mulut, yang keempat adalah al-batnu, perut, kemudian berikutnya adalah al-farju, kemaluan, kemudian wal yadu, tangan, dan yang terakhir yang ketujuh adalah ar-rijlu, kaki. Dalam pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang al-ain, yaitu mata. Sekarang adalah anggota tubuh yang kedua, yaitu al-udhun, telinga. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Wa ammal udhunu fahfazha an tusghiya biha ilal bid'ati awil ghibati awil fuhshi awil khawdi fil batili. Adapun telinga, fahfadha, maka jagalah telingamu dari apa? Antus ghia biha ilal bid'ah, untuk tidak mendengarkan bid'ah. Nah, bid'ah di sini ditafsiri sama atau disyarah sama Syekh Nawawi, kal ghina'i wa alatil lahwi, seperti musik dan alat-alat musik yang lain. Itu alat-alat yang melupakan kita dari ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun para ulama khilaf tentang hukum musik, sebagian ulama masih membagi-bagi bahwasanya ada sebagian musik yang dibolehkan di dalam Islam, seperti nasyid, seperti apa? Qasidah. Jadi ukurannya adalah bukan di musiknya, tapi ukurannya adalah apakah musik itu mengingatkan kita kepada Allah atau justru melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada juga ulama yang saklek, jadi tidak mau musik sama sekali. Sehingga ada sebagian ulama, sebagian kiai juga tidak setuju kalau rebana itu ada apa? Kencerengannya itu, bunyi-bunyinya itu. Karena memang rebana di zaman Rasul tidak ada itunya. Tapi ada ulama yang masih mentolilir karena konteksnya adalah baca sholawat, konteksnya adalah baca-bacaan yang mengingatkan kita kepada Rasulullah. Kalau kiai saya, Kiai Muhammad Basri Alwi dulu masih ditolilir. Tapi kalau sudah masuk kepada apa? Musik yang kayak organ, gitar, sebagaimana yang banyak juga kan, qasidah-qasidah itu memakai alat itu nyanyinya. Itu kiai saya nggak mau itu. Jadi pernah suatu saat kiai saya itu diundang suatu pesantren. Kemudian ketika masuk di situ undangan, ternyata ada alat-alat musik itu. Beliau pamit putar balik, langsung pergi. Itu adalah ijtihad, itu adalah sikap masing-masing ulama. Kita harus bisa menghormati itu, karena memang setiap orang itu punya makom masing-masing. Yang kita yakini adalah
saya nggak mau musik sama sekali, ya udah itu jalankan. Atau kita ngambil pendapat ulama yang masih sedikit-sedikit membolehkan, ya itu tidak ada masalah. Makanya kata para ulama itu dalam sebuah kaidah dikatakan, man ibtuliya bi syai'in falyuqallid man ajaz. Barang siapa diuji dalam hidupnya itu dengan sesuatu, nggak bisa keluar dia dari hal itu, maka falyuqallid man ajaz, maka boleh dia mengikuti pendapat yang membolehkan. Nah ini kaedah ilmu ini dipakai oleh para ulama dalam banyak hal, utamanya bagi seorang mufti. Seorang mufti itu ketika ditanya persoalan agama, tidak sembarangan dia bisa menjawab, karena pada dasarnya syariat Islam itu adalah perintahnya dari Rasulullah SAW adalah yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunaffiru. Permudah jangan kamu persulit, beri kabar gembira jangan kamu takut-takuti. Jadi ulama semakin tinggi ilmunya, menjelaskan agama semakin mudah, semakin enak, semakin renyah agama itu. Ilmunya semakin sedikit karena wawasannya sedikit, agama ini kelihatan sempit. Agama ini kelihatan terlalu menuntut, agama ini terlalu membelenggu karena ilmunya sedikit. Jadi perintah dasarnya, apalagi seorang mufti, seorang ulama, maka kalau tanya agama jangan sembarangan. Asal ustadz ditanya persoalan agama, belum tentu dia bisa, karena persoalan fatwa itu tidak mudah. Maka dasarnya adalah yassiru wala tu'assiru, permudah jangan kamu persulit. Nah kaidah tadi itu adalah man ibtuliya bi syai'in falyuqallid man ajaz, itu diterapkan di banyak hal. Barang siapa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hidupnya, terbelenggu pada sesuatu yang itu ada sedikit-sedikitnya syubhat, tapi dia nggak bisa keluar, falyuqallid man ajaz, maka dia boleh mengikuti yang pendapat ulama yang membolehkan. Misalkan dia ini suka musik, misalkan ini konteksnya musik nih, nggak bisa dia keluar. Jadi dia itu ingat sama Allah kalau dengarkan musik, ingat sama Allah kalau dengarkan gitar. Kalau kita lihat di teks-teks ulama salaf, gitar itu luar biasa ancamannya. Cuman bagaimana dengan gitar sekarang dipakai, misalkan dipakai qasidahan, dipakai itu, maka falyuqallid man ajaz. Dia itu merasa, saya ustadz, kalau saya mendengarkan lantunan-lantunan musik-musik nasyid Islam, dikasih musik-musik seperti ini, justru ruhiyah saya semakin naik, justru saya ingat Allah, justru saya ingat akhirat dan lain sebagainya. Ya udah, falyuqallid man ajaz, tinggal dia mengikuti pendapat yang membolehkan. Jadi agama ini segampang itu. Selagi ada ulama yang membolehkan, boleh mengikuti yang membolehkan. Jadi bukan sekedar ulama ya, ulama yang membolehkan. Ini memang ranahnya khilaf, nggak bisa keluar dia dari hal itu, boleh dia mengikuti. Termasuk kata para ulama, misalkan kita ini hukum rokok misalkan. Kalau di sini insya Allah nggak ada yang merokok ya, saya juga nggak merokok gitu. Hukum rokok, bagaimana rokok? Ada ulama yang mengatakan haram, ada ulama yang mengatakan sampai derajat cuman makruh, tidak sampai haram, makruh. Nah ini bisa dipakai landasan bagaimana kalau ada seseorang, nah ini kasuistik, ada seseorang kerja di pabrik rokok, dia kalau nggak kerja di situ, dia nggak bisa menghidupi anak istrinya. Nah kalau tanya kepada seorang kiai, seorang ulama, bagaimana ini Pak Kiai, bisa nggak cari kerjaan yang lain? Nggak bisa Pak Kiai, nggak bisa. Dia nggak bisa, hanya menggantungkan pada kerjaannya itu saja, yaitu kerja di mana? Di pabrik rokok. Bagaimana? Tinggal diarahkan kepada falyuqallid man ajaz. Selagi masih ada yang membolehkan, kasih keringanan itu. Bahkan para sahabat, para generasi salaf itu kalau diminta fatwa, dia tidak bisa ngasih yang ringan, dia dilempar ke ulama yang lain. Dia tidak mau mengeluarkan pendapatnya. Makanya di dalam sebuah riwayat, seorang sahabat itu, generasi salaf itu ketika dari 100, ketika diminta fatwa, nomor 1 merekomendasikan nomor 2, nomor 2 ke yang 1 itu aja, yang 3, sampai muter, sampai balik lagi ke nomor 1, saking takutnya untuk berfatwa. Karena dalam hadis dikatakan ajra'ukum alal fatwa ajra'ukum alan nar, di antara kalian yang paling berani berfatwa berarti paling berani masuk neraka. Karena seorang mufti itu adalah wakilnya Allah Subhanahu wa taala di bumi, dia yang menjelaskan hukum-hukum Allah, maka tidak sembarangan. Maka sekarang kita ini harus menjadi jamaah yang cerdas. Jamaah yang cerdas bagaimana? Jangan banyak membebani apalagi sekedar penceramah dengan pertanyaan-pertanyaan agama. Khawatir
karena dia merasa penceramah yang sudah terkenal, dia jawab sekenanya. Kasihan dia. Jadi kalau kita lihat dia betul-betul bukan seorang alim, bukan seorang ulama, jangan ditanya masalah agama. Tanya aja nasihat-nasihat tentang akhlak, ya kan? Jangan ditanya tentang hukum. Kasihan dia. Saya mungkin pernah saya ceritakan juga di sini, ada seorang ustadz terkenal di bumi ini, di Indonesia ini, sering masuk TV, ditanya di siaran televisi, ngawur jawabannya. Dan jawabannya itu nggak gampang sebenarnya, karena dia sudah kadung disuting oleh televisi nasional, mau nggak mau harus jawab dia. Maka saya punya guru itu nggak mau dia, guru saya di Jawa Timur, alumni Mekah, nggak mau beliau itu tanya jawab langsung live di televisi, nggak mau. Alasannya apa? Alasannya khawatir jawaban beliau itu tidak sempurna dan itu dipakai nanti oleh orang awam. Mending kalau jawab, kata beliau, datang ke rumah, kita buka kitabnya, kita ini kan jawabannya pasti lakukan. Karena kalau live dan lain sebagainya itu bisa sekenanya jawab, apalagi kalau muncul rasa gengsinya. Ustadz itu juga ada rasa gengsinya, masa saya nggak bisa jawab, ya kan? Dijawab aja sekenanya, itu bahaya. Maka itu kembali kepada tadi itu, falyuqallid man ajas, boleh. Jadi kita memakai pendapat yang lemah di dalam pendapat yang khilafiyah itu boleh kalau itu memang terpaksa. Yaitu ubtuliya bisyai'in, itu artinya dia terpaksa, nggak bisa keluar dari lingkaran itu. Ya, seperti tadi itu, orang apa? Kerja nggak bisa keluar dari lingkaran itu. Amal udhunu fahfadha an antusghiya biha ilal bid'ah awil ghibati. Nah, jadi punya telinga itu dijaga, jangan sampai mendengarkan bid'ah yang ditafsirkan alat-alat musik tadi, awil ghibati, atau mendengarkan ghibah. Ini yang sering terjadi di kalangan kita manusia. Meskipun ghibah itu boleh dalam 6 hal. Imam Nawawi punya sebuah bait syair, tadi saya tulis di sini. Mana tadi? Al-qadhu laysa bighibatin fi sittatin mutadhallimin wa mu'arrifin wa muhadhdhiri wa mujahiri fisqan wa mustaftin wa man talabal i'anata fi izalati munkari. Jadi ada 6 hal yang ghibah itu boleh. Ghibah itu apa sih? Ghibah itu membicarakan kejelekan orang lain dan itu sesuai kenyataan. Itu ghibah. Jadi kita ngomongin orang dan itu sesuai kenyataan, memang betul seperti itu. Itu namanya ghibah. Kalau kita ngomongin orang tapi salah, orangnya sebenarnya tidak begitu, kita omongi yang lain, itu namanya buhtan dalam bahasa Arabnya. Buhtan itu dalam bahasa kita itu fitnah. Yang kita kenal al-fitnatu asyaddu minal qatl, itu bukan fitnah buhtan, bukan. Di dalam Al-Quran, al-fitnatu asyaddu minal qatl, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Itu adalah artinya bukan fitnah dalam bahasa Indonesia, tapi huru hara. Huru hara itu seperti yang mungkin sekarang terjadi di Syria, sekarang yang terjadi jadi huru hara itu orang nggak tahu mana yang benar, mana yang salah, nggak tahu lagi dia harus membunuh, kenapa dia dibunuh, atau dalam bahasa lain dalam hadis namanya haraj. Itu fitnah. Fitnah itu bencana, huru hara itu fitnah, itu lebih kejam daripada pembunuhan. Kalau fitnah dalam versi kita bahasa Indonesia itu bahasa Arabnya al-buhtan. Bukan, ini bisa membedakan ya. Jadi jangan bahasa Arab fitnah diartikan fitnah dalam bahasa Indonesia, itu beda makna gitu. Nah, ghibah itu adalah membicarakan kejelekan orang lain dan itu sesuai kenyataan. Itu adalah ghibah. Kalau kita membicarakan kejelekan orang lain tidak sesuai kenyataan, itu namanya buhtan. Itu fitnah dalam bahasa Indonesia. Nah, membicarakan kejelekan orang lain dan sesuai kenyataan itu adalah ghibah. Itu yang tidak boleh. Tidak boleh di dalam Islam. Tapi boleh dalam 6 hal. 6 hal ini apa saja? Disebutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin. Yang pertama adalah at-tadhallum mutadhallimin, orang yang terzalimi. Misalkan ada orang yang terzalimi, dia datang kepada pemimpin atau dia datang kepada hakim, dia menceritakan tentang kezaliman yang dia alami sambil menyebutkan nama yang zalim. Itu nggak apa-apa. Itu kan membicarakan kejelekan orang juga, orang zalim maksudnya. Boleh nggak seperti itu? Boleh. Orang yang merasa terzalimi, dia lapor ke polisi, dia lapor ke, ya nggak mungkin nggak disebut namanya kan?
bahwasannya saya terzalimi dari si fulan, saya terzalimi dari si fulan, itu boleh. Itu ghibah yang boleh. Masuk ghibah, kriteria ghibah itu karena membicarakan kejelekan orang lain sesuai kenyataan, tapi dibolehkan dalam syariat. Itu yang pertama, yaitu orang yang terzalimi. Orang yang terzalimi boleh menghibah orang yang menzalimi. Kemudian yang kedua adalah al-isti'anatu ala taghyiril munkar. Yaitu kita ingin mengubah kemungkaran. Jadi ada kemungkaran ini orang yang berbuat kekejian, orang yang berbuat maksiat, minum khamr misalkan. Di kampung sunnah ada orang yang sukaannya pencuri, atau biasanya ada di satu rumah dibuat minuman khamr dan sebagainya. Itu boleh kita laporkan, oh si fulan biasanya seperti ini. Bagaimana Pak RW, kita siapa pelakunya? Si fulan. Boleh dilaporkan seperti itu untuk menghilangkan kemungkaran, disebut namanya boleh. Tapi tujuannya bukan untuk mempermalukan. Tujuan semua di sini adalah untuk tujuan syar'i, tujuan syariat. Boleh disebutkan. Misalkan Pak Kasni lapor ke Pak RW, lapor Pak RW di rumah nomor sekian, rumah kosong. Itu sering setiap malam ini dibuat kumpul-kumpul minum khamr. Siapa pelakunya? Si fulan, siapa si fulan? Boleh. Itu kan membicarakan keburukan orang lain dengan menyebut namanya. Nah, itu untuk tujuannya apa? Izalatul munkar, menghilangkan kemungkaran, boleh. Kemudian tujuannya juga untuk istifta, boleh, meminta fatwa. Meminta fatwa kepada ulama, datang. Ya syekh atau kiai, ajengan, saya ini ada kasus dengan si fulan begini. Si fulan ini memang kurang ajar ini, si fulan ini begini. Jadi disebutkan kejelekan-kejelekan itu untuk meminta fatwa. Atau kasus suami istri terjadi cekcok, datanglah salah satunya ke ulama menceritakan tentang perihal yang ada di rumahnya. Boleh. Tujuannya adalah untuk istifta, yaitu meminta fatwa. Karena beberapa hari ini ada yang menghubungin saya, sudah datang katanya ke Agim, datang ke Umi Yuni ngarahin ke saya masalah apakah jatuh talak karena si suaminya rupanya punya simpanan. Nah ini jangan sampai ada yang di sini ya. Dengan perkataan seperti ini sudah jatuh talak enggak? Khilaf antara suami istri ini. Kalau menurut istrinya yang pertama itu sudah tertalak, istri yang kedua Ustadz katanya. Menurut suaminya belum tertalak itu katanya. Ya saya suruh datang aja suami istri ke sini, saya ingin tahu suaminya ngomong apa, kan begitu. Kan nggak bisa kita menghukumi ini jatuh talak apa tidak dari versi istrinya, apalagi versi yang pertama bisa jadi ada tendensius di situ kan, kita nggak tahu. Maka saya suruh datang aja. Saya ingin tahu karena hak talak itu ada di laki-laki. Hak talak itu ada di laki-laki. Perempuan mau seperti apapun tidak bisa menjatuhkan hak talak. Laki-laki satu kata saja, satu kalimat, kamu saya talak, sudah jatuh talak itu kalau diniatin talak. Ya, maka hak talak itu ada di suami. Bisa jadi itu sekarang sudah modern karena sudah tertulis, bisa juga dituntut ke pengadilan. Bisa. Bahkan para ulama yang modern sekarang, ulama yang muasir itu tidak memberlakukan sebagian, tidak menganggap sah talak personal. Jadi kalau ada laki-laki suami mentalak istrinya secara personal tidak bisa dijatuhkan kecuali disahkan dulu oleh pengadilan. Karena awalnya nikahnya sudah sesuai aturan perundang-undangan, aturan pengadilan agama, maka talaknya juga harusnya terikat juga dengan keabsahan yang ada di pengadilan. Sebagaimana pernikahannya sahnya itu disahkan oleh pengadilan. Makanya itu ada namanya pernikahan sah secara agama tapi belum sah secara negara. Ya, pernikahan siri misalkan. Bagaimana? Sebagian ulama, bahkan guru-guru saya sebagian di Mesir, tapi ini pendapat yang lemah, sebagian kecil, itu tetap harus pakai pengadilan, tidak sah nikah siri itu. Kenapa? Beliau memakai argumen bahwasannya al-muslimuna ala syurutihim. Identitas seorang muslim itu tergantung janji-janji persyaratannya. Kita sudah berjanji hidup dalam satu negara dengan aturan undang-undang yang berlaku, maka undang-undang itu yang harus menjadi acuan. Jadi karena tugas seorang pemimpin, tugas pemerintah itu adalah salah satunya adalah memberikan batasan bagi persoalan-persoalan yang umum. Jadi jika sudah disepakati, maka itu wajib
hukumnya dilaksanakan. Termasuk sering saya katakan kayak di Kampung Sunnah ini IPL. IPL itu jangan dikira nggak wajib, itu tanggungannya akhirat. Karena apa? Kita sudah sepakat di Kampung Sunnah, berwarga Kampung Sunnah dengan konsekuensi segala aturannya. Maka semua aturan yang ada di situ itu hukumnya menjadi syariat. Jangan dikira karena nggak ada dalil IPL, nggak ada dalil Qurannya Ustaz katanya. IPL nggak ada dalil hadisnya, maka itu boleh dilanggar. Oh, nggak bisa, nggak bisa. Bahkan dulu saya pernah ada di suatu organisasi, itu ada iuran setiap bulan sekian. Ada sebagian yang tidak mau bayar iuran. Akhirnya saya usulkan dalam organisasi itu gini saja, kawan-kawan kita ini sebagian nggak paham syariat. Dia nganggap iuran ini nggak wajib, padahal kita sudah berserikat, berkerumun dalam sebuah organisasi dengan berbagai konsekuensi dan kesepakatannya. Maka seorang muslim harus menaati hal itu. Lebih baik ditiadakan sajalah iuran itu daripada kita teman-teman saya itu dosa. Toh iuran itu waktu itu saya nggak ngomong IPL ya. Waktu itu iuran sedikit sekali, tidak berefek gitu loh. Lalu IPL kan sangat berefek ya, jangan dihilangkan ya. Itu harus dibayar. Jadi barang siapa sekarang saya mewakili Pak RW. Barang siapa yang belum bayar IPL segera bayar IPL sebelum nanti ditagih sama Pak RW di akhirat, kan begitu ya. Ya. Begitu. Jadi belum selesai tadi, yaitu istifta. Yaitu istifta itu boleh. Istifta boleh, ghibah dalam konteks istifta yaitu meminta fatwa. Kemudian yang keempat adalah tahdzirul muslimin minasyarr. Itu tujuannya untuk bagaimana kaum muslimin ini terbebas atau terhindar dari keburukan. Boleh. Misalkan ada seorang fulan, tokoh fulan, ulama fulan, pokoknya yang ditokohkan itu mengalami penyimpangan, pendapatnya menyimpang dari syariat dan pemikirannya menyimpang. Boleh nggak menyebutkan itu di dalam majelis-majelis untuk agar menghindari itu? Boleh. Boleh. Karena apa? Tujuannya adalah untuk memperingatkan umat Islam agar tidak ikut kesesatannya. Hanya saja sekarang saya lihat kebolehan ini menjadikan umat Islam antar kelompok ini ribut. Tahdzir sana, tahdzir sini, ya kan? Sebenarnya boleh, tapi ada kadarnya. Apalagi di sini disebutkan sama Imam Nawawi itu jangan sampai jangan sampai terbedaya oleh setan, karena biasanya yang seperti itu ada karena rasa hasud. Ustadz fulan jamaahnya banyak, Ustadz fulan jamaahnya nggak banyak. Yang jamaahnya nggak banyak memperingatkan, wahai jamaah jangan ke Ustadz itu. Ustadz itu ahli bid'ah. Ustadz itu penyimpangannya begini. Tujuannya adalah agar jamaahnya pindah ke sini. Nah, itu juga nggak boleh. Maka hal-hal yang semacam ini itu memang harus dibarengi dengan tasawuf, dibarengi dengan hati. Fikih itu kalau tidak dibarengi dengan hati nggak bisa. Yang berikutnya adalah tahdzirul muslimin ya, termasuk dari siapapun, tokoh dan lain sebagainya yang memang itu memudorotkan, membahayakan, itu boleh dighibah, boleh dibicarakan, tapi dalam konteks perbaikan, dalam konteks kemaslahatan, bukan dalam konteks menjatuhkan sesuai keinginan hawa nafsu kita untuk sekedar mencaci maki, bukan, tapi untuk konteks yang kebaikan. Kemudian yang berikutnya adalah yang diperbolehkan adalah musyawarah fi musaharati insan, yaitu bermusyawarah, itu boleh. Misalkan dulu Rasulullah itu diminta keterangan bagaimana kalau saya menikah dengan si fulan. Oh, jangan, si fulan itu pelit, kata Rasulullah. Jadi boleh untuk untuk bermusyawarah demi kemaslahatan. Kemudian mujahiran bi fiskihi aw bid'atihi kal mujahir bi syurbil khamr fa yajuzu dzikru bima yujahiru bihi. Nah, ini orang yang mujahir bi fisk, orang yang terang-terangan melakukan kefasikan. Minum khamr misalkan di tengah masyarakat, di tengah-tengah kita. Jadi nggak ada malunya dia. Atau zina di tengah umum dicerita-ceritakan, mujahir. Jadi dia itu bermaksiat tapi dicerita-ceritakan ke orang. Saya semalam minum khamr luar biasa enaknya. Atau pagi-paginya cerita ke temannya, saya semalam berzina luar. Itu adalah mujahir. Itu sulit diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai sebanyak apapun dosa kita jangan sampai diceritakan ke orang. Allah sudah menutupi aib-aib kita, menutupi dosa-dosa kita, jangan dicerita-ceritakan. Jangan dicerita-ceritakan walaupun kepada orang yang sangat dekat sekali. Bahkan para ulama itu mengatakan bagaimana kalau perempuan mau dinikahin laki-laki, laki-lakinya nanya masa lalunya, boleh nggak diungkapkan? Kalau bisa jangan. Kemarin juga ada beberapa waktu yang lalu, udah berbulan-bulan yang lalu, ada perempuan nanya juga sama saya. Di sini dia zikr.
Dia mau nikah, tapi calonnya ini bertanya tentang masa lalu. Saya katakan jangan diceritakan. Jadi nggak boleh menceritakan. Dulu saya kira itu hal yang boleh, karena biar laki-lakinya itu tidak beli kucing dalam karung istilahnya. Jadi harus tahu semuanya. Ternyata ketika saya tanya ke guru saya waktu di Mesir, itu tidak boleh, justru tidak boleh. Jadi aib itu ditutupi. Kalau dia mau menikahi, udah menikahi, start dari sekarang, jangan melihat ke belakang. Karena manusia itu punya sejarah kelam, dan Islam itu tidak melihat ke belakang. Islam itu melihat ke depan. Islam itu optimis melihat ke depan, bukan selalu pesimis melihat belakang terus. Enggak. Orang itu boleh tobat. Sayyidina Umar itu menjadi orang terbaik kedua setelah Abu Bakar. Kalau kita lihat sejarahnya luar biasa. Anak perempuannya dikubur hidup-hidup. Garda terdepan memusuhi Islam. Artinya kalau memusuhi Islam punya niat dulu untuk membunuh Nabi. Tapi ketika bertobat selesai semuanya. Jadi kita juga sebagai muslim begitu, orang kesalahan udah jangan diungkit-ungkit yang lalu, tobat selesai, ya, mulai dari awal. Kemudian yang terakhir, yang keenam adalah at-ta'rif. Ta'rif itu untuk memberikan pengenalan. Jadi ada ulama namanya Imam Al-Hatim Al-Asam misalkan. Al-Asam artinya tuli. Tuli itu kan menghina apa enggak? Menghina. Kita mengatakan si fulan itu tuli, itu menghina. Ada ulama salaf yang julunya Al-A'raj, pincang, ya kan? Jadi tuli. Siapa yang berbicara? Itu Imam Hatim Al-Asam. Di kitab-kitab Al-Asam selalu disebut, nggak pernah nggak disebut. Imam Hatim gitu aja nggak, pasti ada Al-Asamnya. Itu untuk at-ta'rif. Ta'rif itu untuk mengenalkan. Karena namanya Hatim banyak. Hatim yang mana ini? Ah, yang Al-Asam gitu. Baru orang tahu, oh si fulan berarti. Hatim Al-Asam dikatakan tuli itu kan juga karena akhlak beliau. Karena ada perempuan datang, kemudian ternyata kentut perempuan itu. Nah, Imam Hatim agar perempuannya ini tidak malu, pura-pura tuli. Jadi Imam Hatim ini pura-pura tuli. Sebegitunya akhlak ulama dalam menjaga perasaan orang. Coba, luar biasa. Ulama besar Imam Hatim ini. Perempuan mengadu, duduk di depannya, kemudian kentut. Dan perempuan kalau dalam posisi seperti itu pasti malunya luar biasa, karena mukanya merah. Malu dia. Di depan ulama besar, buang angin dia. Akhirnya bagaimana Imam Hatim ini, seorang ulama yang betul-betul Rabbani ini, sehingga perempuan ini tidak malu, akhirnya apa? Pura-pura tuli. Apa tadi ngomong apa? Yang keras saya nggak dengar. Nah, baru perempuannya berpikir, oh rupanya tadi Syekh ini nggak dengar lah kentut saya ini. Senang lagi dia perempuan itu. Nah, hal ini diceritakan oleh Imam Hatim setelah perempuan itu meninggal. Bukan seperti kita baru keluar, bener kita, tapi udah keluar kemana-mana. Oh tadi itu perempuan, kentut lagi dia katanya. Tersebarlah kemana-mana, semakin malulah perempuan itu. Ceritanya diceritakan ke masyarakat. Ini Imam Hatim ini cerita kejadian ini setelah perempuan itu meninggal. Nah kalau kita kan enggak, ini akhlak ulama, ini luar biasa ini. Bagaimana cara menjaga perasaan orang. Nah kalau kita jangankan seperti itu ya. Kita nyakitin orang pun biasa aja sudah. Ya. Kemudian yang harus kita hindari lagi itu adalah menjaga telinga kita dari fuhsh, dari hal yang keji. Apa itu? Kaifsya'i sirri zaujatihi wa hiya sirru. Seperti menyebarluaskan rahasia istrinya padahal itu adalah hakikatnya rahasianya sendiri. Nah ini fuhsh itu. Jadi ada suami sukaannya menceritakan rahasia istrinya ke orang lain. Itu nggak boleh itu. Begitu juga sebaliknya. Istri menceritakan rahasia suaminya ke orang lain, itu tidak boleh. Karena apa? Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun, kata Al-Qur'an. Istri kita itu adalah sebagai pakaian bagi suami, istri bagi pakaian bagi suami, suami pakaian dari istri. Jadi saling menutupi. Itu adalah hakikat suami istri. Maka tidak boleh kaifsya'i sirri zaujatihi wa hiya sirru. Ya, padahal itu adalah rahasia juga. Seperti apa? Bi an yadhkura kullun minhuma ma yaqau bainahuma min tafasilil jima' wa nahwihima mimma yakhfa. Bagaimana contohnya menyebarkan rahasia itu? Di sini disebutkan yadhkur bi ayadhkura kullun minhuma, sebagaimana
masing-masing dari keduanya, suami atau istri itu menyebutkan, menceritakan ma yaqa'u bainahuma, apa yang terjadi di antara keduanya dari apa? Min tafasil jima, dari urusan bersenggama misalnya. Jadi itu nggak boleh diceritakan. Laki-laki cerita kepada temannya laki-laki tentang urusan ranjangnya sama istrinya, nggak boleh. Begitu juga perempuan cerita kepada perempuan yang lain walaupun sahabat karibnya tentang urusan ranjangnya dengan suami, nggak boleh. Kalau ada aib, kalau ada kekurangan atau apa, tutup. Itu bukan untuk dikonsumsi orang lain. Ya, itu tidak boleh. Fuhsh, tidak boleh. Jadi kalau ada orang yang dengar kayak begitu, nggak usah didengarkan. Nggak usah malah dinikmati, cerita begitu malah dinikmati. Ya, orang cerita malah diwawancarai sama dia. Itu malah nggak boleh itu. Tutup telinga seperti itu. Awil khawti fil batili. Atau tutup juga telinga dari apa? Dari betul-betul berbicara tentang hal-hal yang batil. Jadi ada orang berbicara tentang hal-hal yang batil, hal-hal yang tidak bermanfaat, hal-hal yang tidak ada gunanya, itu juga kalau itu harus kita apa? Telinga kita tutup. Au dzikri masawi'in nas, atau menyebutkan keburukan-keburukan manusia. Fa innama khuliqat laka litasma'a biha kalamallahi ta'ala wa sunnata rasulih sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya telinga itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa fungsinya? Litasma'a biha kalamallah. Agar kamu memakai telinga itu untuk mendengarkan Al-Qur'an. Wa sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan mendengarkan sunnah-sunnah Rasulullah. Wa hikmata auliyaihi, dan mendengarkan hikmah-hikmah para wali-wali Allah, para ulama dan lain sebagainya. Itu fungsinya telinga. Wa tatawassal bistifadatil ilmi biha ilal malakil muqim wan na'imid daim fi jiwari rabbil alamin. Dan telinga itu bisa kamu gunakan untuk beristifadah ilmu, untuk mencari ilmu. Tujuannya adalah untuk bekal setelah kematian, untuk bekal di akhirat nanti. Itu adalah fungsi daripada telinga. Fa idza asghaita biha ila syai'in minal makari sara ma kana laka 'alaika wa anqalaba ma kana sababu fauzika sababu halakika. Jikalau kamu menggunakan telinga itu untuk hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kesempatanmu mendapatkan pahala itu menjadi hilang dan kamu akhirnya mendapatkan dosa. Imam Nawawi memberikan tips di sini. Qala Nawawi, Imam Nawawi berkata, bagaimana seandainya kita tidak bisa menghindari ghibah itu? Mata tarra ilal muqam fi dzalikal majlis. Kita nggak bisa keluar dari majelis ghibah. Jadi kita kumpul 3 orang, 4 orang, itu isinya ghibah, tapi kita nggak bisa keluar. Entah itu nggak enak, ya kan? Entah itu karena yang di situ teman-teman kita, atau mungkin yang di situ adalah guru-guru kita. Nggak mungkin kita keluar dari tempat itu. Bagaimana kata Imam Nawawi? Jika ajaza anil ingkar au angkar falam yuqbal minhu walam yumakkinul mufaraqa bi tariqin hurima alaihi al-istima' wal isqa. Tetap diharamkan untuk istima'. Bedanya istima' dengan sama. Jadi kalau dalam bahasa Arab wajan istama'a yastami'u dengan sami'a yasma'u itu berbeda. Kalau sami'a yasma'u itu mendengar, sekedar mendengar, lewat gitu aja, itu sami'a bahasa Arabnya. Tapi kalau sudah istama'a yastami'u, itu artinya mendengar dengan penuh, dengan sungguh-sungguh, itu istima'. Jadi yang diharamkan di dalam majelis ghibah itu adalah istima', bukan sami'ah, istima', yaitu mendengar dengan seksama, itu yang nggak boleh. Tapi kalau sekedar mendengar sambil kita sibukkan pikiran kita dengan zikir dan lain sebagainya, itu dimaafkan. Bal tariquhu ayadhkurallah ta'ala bilisanihi wa qalbihi. Dan caranya kata Imam Nawawi, kalau dalam kondisi seperti itu nggak bisa kita keluar dari majelis ghibah itu, dari tempat di mana ghibah itu dilakukan, maka yang dianjurkan oleh Imam Nawawi adalah ayadzkurallah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bilisanihi dengan lisannya, wa biqalbihi dengan hatinya. Jadi kita ada di situ tapi kita sibuk berzikir, mungkin kita dengar sedikit-sedikit, itu namanya sami'ah. Tapi tidak perlu istima'. Istima' itu yang diharamkan adalah istima'. Wa hadza ghayatul khusran. Jadi kalau kita ghibah itu adalah sangat-sangat rugi. Wala tadhunna annal itsma yahtassu bihil qa'il dunal mustami'. Jangan kamu kira bahwasannya dosa ghibah itu hanya dosanya yang bicara, padahal juga dosa yang mendengarkan. Gak ikut bicara
tapi ikut mustami, bukan sami ya. Sami mendengar lewat. Tapi kalau mustami, makanya dalam Al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Jadi kalau idza qura'al Qur'anu fastami'u lahu. Jadi kalau dibacakan Quran itu fastami'u. Jadi wazannya istama ayastami'u. Wazan istama ayastami'u itu adalah mendengar dengan seksama, bukan sami ayasma'u. Maka dosanya itu qail juga, yang berbicara juga dosa, yang mendengarkan juga dosa. Fafil khabari annal mustami'a syarikul qail wa huwa ahadul mughtabaini, bahwa orang yang mendengar dengan seksama, mendengar ghibah itu syarikul qail, itu adalah temannya orang yang berbicara, wa huwa ahadul mughtabain, dia adalah salah satu dari dua yang menghibahkan itu, berghibah. Sampai jam berapa ini? Kurang berapa menit? Kurang 5 menit ya. Saya tambah satu lagi, lisan. Fa'ammal lisan, jadi yang pertama tadi ain, mata, yang kedua adalah apa tadi? Telinga. Kemudian yang ketiga adalah wa ammal lisanu fa innama khuliqa laka lituktsira bihi zikrallah. Lisan itu digunakan adalah untuk memperbanyak zikir kepada Allah, wa tilawata kitabihi, dan membaca kitabnya, wa tursyida bihi khalqallahi ta'ala ila tariqihi, dan untuk memberikan petunjuk atau menunjukkan jalan yang benar kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa tudhhira bihi ma fi dhamirika min hajati dinik wa dunyaka fa idza ista'maltahu fi ghairi ma khuliq laqad faqad kafarta ni'matallahi ta'ala fihi wa huwa aghlabu a'dha'ika 'alaika wa 'ala sairil khalq. Yani lisan ini adalah anggota tubuh yang paling aktif. Maka lisan ini nanti di akhirat ini adalah yang dikunci, nggak bersaksi dia. Kalau tangan nanti bersaksi, kaki bersaksi, mata kita bersaksi akan amalan kita di dunia. Tapi kalau lisan ini dikunci, nggak bisa berbicara. Kenapa? Karena lisan ini banyak bohongnya. Karena para sahabat tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ayaznil mu'min, apakah seorang mukmin itu berpotensi berzina? Naam, iya, kata Rasulullah. Ayasrikul mu'min, apakah seorang mukmin itu berpotensi mencuri? Naam, kata Rasulullah, iya. Hal yakdzibul mu'min, apakah seorang mukmin itu berpotensi berdusta? Tidak. Jadi berat berdusta itu. Jadi kalau mukmin itu berzina dia bisa tobat, mukmin itu mencuri dia bisa tobat. Tapi kalau dosanya berdusta biasanya keterusan dia, hobi dia. Maka dusta ini adalah pangkal dari segalanya. Jadi kerusakan semuanya yang terjadi di dunia ini awalnya dari dusta. Dusta mendustakan amanah, dusta bohong, dusta kelakuan, dan lain sebagainya. Jadi urusannya adalah dusta. Makanya di sini disebutkan Nabi Daud itu pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana min du'ai Daud alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam itu pernah berdoa. Doanya adalah Allahumma inni as'aluka arba'an wa a'udzubika min arba'atin. Ya Allah, saya minta 4 hal dan saya berlindung dari 4 hal. Ini doanya Nabi Daud. Saya memintamu 4 hal dan saya berlindung dari 4 hal. Fa ammal lawati as'aluka fa inni as'aluka lisanan dzakiran. Maka 4 hal yang saya minta ya Allah kepadamu adalah fa inni as'aluka lisanan dzakiran. Saya meminta lisan yang selalu berzikir. Itu permintaan saya pertama. Jadi lisan biar tidak dipakai yang lain, maka lisanan dzakiran. Yang kedua wa qalban syakiran, yaitu saya meminta hati yang selalu bersyukur. Ada hati itu yang nggak bersyukur, dikasih nikmat apapun nggak bersyukur, padahal banyak orang lebih menderita daripada dia. Karena hatinya memang nggak selalu bersyukur, maka dia mengeluh saja kerjaannya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah wabadanan sabiran, yaitu badan yang sabar. Itu diajak untuk apa? Beribadah itu kuat, tidak cepat letih. Dan yang keempat adalah wa zaujatan tu'inuni fi dunyaya wa akhirati. Yang keempat adalah istri yang dapat menolongku di dunia dan akhirat. Nah, ini adalah 4 hal yang diminta oleh Nabi Daud. Kenapa di sini kok istri ada penegasan ini? Tu'inuni fi dunyaka wa akhirati, yaitu untuk membantuku di dunia dan di akhirat. Karena ini memang urusannya lebih berat lagi ini, urusan perempuan ini. Maka diminta oleh Nabi Daud,
Itu perempuan yang bisa menemaninya di dunia dan akhirat. Kemudian wa ammal lawati a'udzubika minhunna, adapun 4 hal yang aku ingin engkau menghindarkan aku dari keempatnya itu, yang pertama adalah fa inni a'udzubika min waladin yakunu alayya sayyidan. Saya berlindung ya Allah darimu. Yang pertama adalah dari seorang anak yang menjadi tuanku. Ini banyak ini hukukul walidain. Ini durhaka sama orang tua. Anak jadi tuan. Banyak nggak zaman sekarang ini? Banyak orang tuanya disuruh ini, disuruh itu. Orang tuanya udah kayak budaknya aja, orang tuanya udah kayak pembantunya dia. Maka Nabi Daud itu berlindung dari seorang anak yang menjadi tuannya. Itu udah tanda-tanda kiamat itu. Antalidal amatu rabbataha dalam hadis. Yaitu seorang budak perempuan, seorang perempuan melahirkan tuannya sendiri. Nah, ini sekarang ini banyak tuan-tuan ini. Anak sudah memperbudak orang tuanya. Orang tuanya suruh kerja, dia menikmati. Orang tuanya suruh urus ini itu adalah, itu harus, ini bagus ini doanya siapa? Doanya Nabi Daud, bisa kita hafalkan ini. Fa inni a'udzubika min waladin yakunu alayya sayyidan. Saya berlindung darimu dari seorang anak yang menjadi tuanku. Wa min imra'atin tushayyibuni qabla waqtil masyib. Dan saya berlindung dari perempuan, artinya dari seorang istri yang mempusingkanku. Artinya di sini bahasanya itu adalah membuatku beruban sebelum waktu beruban. Artinya apa? Membuat kehidupannya semakin runyam, membuat kehidupannya semakin banyak pikiran. Jadi dia, Nabi Daud, berlindung dari perempuan model seperti ini. Perempuan sukanya nuntut, perempuan sukanya ini, sukanya itu, sampai suaminya itu pusing. Bahkan mungkin sekarang tragedi-tragedi, ada pejabat korupsi, mungkin juga karena tuntutan istrinya. Melihat tetangganya, katanya, tetangga udah gelang istrinya luar biasa, itu entah berapa kilo itu dipakai di tangan. Masa saya nggak bisa? Akhirnya karena gaji juga nggak cukup, carilah duit sekenanya, yang penting pulang dapat itu, bisa membelikan itu. Kadang banyak rusaknya laki-laki itu juga karena tuntutan istrinya. Nah, ini para istri harus paham bab-bab ini. Kalau dulu al-baqiyatus shalihat, yaitu perempuan-perempuan salaf itu, kalau suaminya mau keluar rumah, mau bekerja, salah satu pesannya satu, pulang jangan bawa harta yang haram. Lebih baik kita lapar daripada kita makan harta yang haram. Itu perempuan dulu Pak, nggak bisa Bapak kawin, udah dulu perempuannya. Perempuannya udah mati Pak, seperti itu. Itu cerita perempuan dulu, yang sekarang mungkin ada ya, al-baqiyah sholihah, tapi makanya pilih-pilih gitu kan. Mungkin yang sekarang masih ada, yang mau nambah silakan. Ya. Kemudian yang kedua, wa min imra'atin syayyibin qabla waqtil masyib. Kemudian yang ketiga, wa min malin yakunu adzaban li wa wawalan alayya. Yang ketiga yang dihindari oleh Nabi Daud, doa kepada Allah adalah harta yang menjadi azab baginya. Ada orang kaya itu hidupnya nggak tenang. Lebih tenang lagi petani yang dia mencangkul di sawah, makan seadanya, bahagia hidupnya. Sama istrinya bahagia, sama anak bahagia. Kehidupan hartanya nggak ada. Mungkin rumahnya saja mungkin dari bambu dia. Tapi hidupnya sampai dia mati itu bahagia dia. Ada orang hartanya berlimpah luar biasa, tapi nggak bahagia hidupnya. Banyak bisa dilihat di kejadian di masyarakat kita sendiri gitu. Orang kaya dikejar itu, orang kaya akhirnya cerai, orang kaya nggak diakui oleh anaknya dan lain sebagainya. Saya dengar cerita dari ada seorang kenalan saya di Jakarta, anaknya luar biasa pintar, sekolah di Amerika. Ibunya ingin dia pulang karena untuk anak terakhir, ingin menemani agar ibunya ini ditemani. Nak, kamu pulang, temani ibu di rumah. Apa jawaban anaknya yang sudah sukses kuliah sampai S3 di Amerika? Ya udah, sekarang sendiri-sendiri aja Bu. Ibu kan selama saya juga sakit di Amerika, ibu kan nggak ngapa-ngapain juga. Ya sudah, sekarang hidupnya sendiri-sendiri aja. Coba itu. Padahal harapannya orang tua kepada anaknya, Pak, anaknya menjadikan membantu dia, berkhidmat kepadanya. Nah itulah kejadian-kejadian seperti itu banyak. Ini ada satu dari mungkin ribuan cerita tentang seorang anak, tentang orang kaya, bahkan hartanya tidak menjadi berkah, tidak membuat dia bahagia, malah menjadi dia galau, kacau kehidupannya, itu justru karena banyak hartanya. Kemudian yang terakhir adalah yang keempat yang dihindari oleh Nabi Daud adalah wa min jarani ra'a minni hasanatan katamaha wa in ra'a sayyi'atan afshaha. Saya berlindung kepadamu ya Allah dari tetangga. Nah ini, jangan sampai kita menjadi tipe tetangga yang seperti ini. Tipe bagaimana?
Wa min jarin, maaf. Wa min jarin in ra'a minni hasanatan katamaha wa in ra'a sayyi'atan afshaha. Wa min jarin, dan dari tetangga. In ra'a minni hasanatan, tetangga yang jika melihat kebaikan pada diriku katamaha, dia sembunyikan, dia nggak sebarkan ke orang lain. Kalau dia melihat kebaikanku, ya Allah, dia nggak cerita-cerita ke yang lain. Wa in ra'a sayyi'atan afshaha. Tapi jika dia melihat kesalahanku, dia sebarkan kemana-mana. Nah, ini adalah tipe tetangga yang dihindari oleh Nabi Daud alaihissalam. Jadi doanya, Allahumma inni as'aluka arba'an wa a'udzubika min arba'atin. Fa ammal lawati as'aluka fa inni as'aluka lisanan dzakiran wa qalban syakiran wa badanan sabiran wa zaujatan tu'inuni fi dunyaya wa akhirati. Wa ammal lawati a'udzubika minhunna fa inni a'udzubika min waladin yakunu alayya sayyidan wa min imra'atin tushayyibuni qabla waqtil mashib wa min malin yakunu adzaban li wa wabalan alayya wa min jarin in ra'a minni hasanatan katamaha wa in ra'a sayyi'atan afshaha. Ini adalah doa Nabi Daud. Ini bisa kita amalkan. Kurang lebihnya begitu. Untuk pagi ini semoga ada manfaatnya. Ada yang bertanya? Ya, gimana? Tapi ini lari dari itu saya sudah 10 tahun berpisah dengan suami, tapi sampai sekarang suami saya tidak mau mencarikan saya. Dan apa hubungannya semacam saya sedangkan sudah tidak ada waktu. Ya itu tinggal ke pengadilan aja itu. 10 tahun tidak digantung sama laki-laki, tidak jelaskan statusnya, tidak mau menceraikan, itu tinggal namanya di dalam Islam itu namanya khulu. Khulu itu adalah istri menuntut cerai. Itu bisa dilayangkan ke pengadilan. Nanti pengadilan yang memutuskan. Bahkan kalau tidak ada salah di dalam akte nikah kita itu kan 2 bulan ya kalau nggak salah ya. 2 bulan tidak menafkahi, 3 ya. 3 bulan tidak menafkahi ini 10 tahun ini Pak. Itu tinggal ke pengadilan aja. Jadi jangan dibiarkan itu menzolimi. Coba yang sekarang kalau mendengarkan suaminya itu menzolimi, itu tidak boleh. Setiap orang punya hak untuk bahagia, termasuk mungkin mantan istri kita. Jadi lepas, jangan digantung. Kalau tidak mau lepas, nafkahi. Kalau nggak mau menafkahi, lepas. Karena dia punya hak untuk bahagia meskipun dengan orang lain. Udah itu aja. Satu lagi, ya. Ustaz, saya mengizinkan suami untuk menikah lagi, tapi dengan syarat. Bagaimana dengan sikap saya yang memberikan syarat? Ya sebenarnya mau nikah lagi, ini bab yang saya nggak menguasai sebenarnya. Pada dasarnya menikah lagi itu nggak butuh izin istri pertama, secara Islam. Artinya saya itu sah-sah saja. Tapi kalau ASN karena terikat oleh janji, nah ini bedanya. Kalau dia pejabat negara, karena itu ada syarat dalam pejabat negara. Ini Pak Suryayono paham nih. Kalau pensiun nggak apa-apa Pak ya? Oh nggak apa-apa kalau udah pensiun. Udah pensiun ya. Jadi kalau sudah ada keterikatan, misalkan ASN nggak boleh nikah lebih dari 1, maka itu nggak boleh. Kalau kita pakai pendapat ulama yang memang memakai syarat itu menjadi mutlak dalam pemerintahan, bahkan menjadi haram itu pernikahannya. Tapi kalau kita kembalikan ke pendapat ulama asal secara agama sah, jadi memang hilaf di sini. Nah, itu tadi bagaimana memberikan syarat? Boleh kalau syaratnya diterima oleh suami harus menjalankan syarat itu. Tapi kalau suami tidak menerima syaratnya, suami nggak wajib menerima syarat itu. Jadi kalau perempuan, istri memberikan syarat, boleh kamu nikah lagi, syaratnya begini, suami nggak mau, itu nggak ada urusan. Tapi kalau suami mengatakan iya dengan syarat begitu, maka suami wajib menjalankan syarat. Jadi kalau ini bagi laki-laki ini trik nggak bagus sebenarnya. Artinya dia tidak wajib menerima syarat, kecuali syarat itu dimasukkan dalam ijab qabul pertama. Misalkan ada seorang perempuan memberikan syarat ini, bahwa dia tidak mau dipoligami, dan itu syarat itu dijadikan akad, maka syarat itu mengikat. Jadi kan ada ya di itu filmnya Habibur Rahman itu kan ketika cinta bertasbih ya, itu mensyaratkan. Itu secara agama boleh. Jadi perempuan ini juga perisai buat perempuan-perempuan yang belum nikah. Jadi ketika nikah di awal sudah langsung mensyaratkan di akadnya itu adalah dia tidak mau dipoligami kecuali dengan syarat ABBB dan lain sebagainya. Ketika itu diterima oleh suami dan terjadi akad, maka syarat itu berlaku.
Maka ketika dia tidak memenuhi syarat itu di kemudian hari dan istri yang pertamanya itu tidak membatalkan syarat itu, maka syarat itu tetap berlaku. Tapi kebanyakan kita kan nikahnya nggak pakai syarat ya. Ya. Nah itu. Jadi kalau mau perempuan berisai dari awal disyaratkan di awal akad. Tapi kalau tadi ini kasusnya adalah boleh saya syaratkan kalau suami menerima syarat itu wajib dijalankan syarat itu. Tapi kalau suami sejak awal nggak mau menerima syarat itu dan memang nggak punya kewajiban suami itu menerima syarat itu, nggak punya wajib, dia bisa nolak bisa menerima. Ya, saya kira cukup ya. Cukup. Ya, kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya azim ya azim ya azim ighfir dzambal azim fa innahu la yaghfiru dzambal azim illa al azim. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa masyayikhina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa masyayikhina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa masyayikhina warhamhum kama rabbawna shighara. اللهم اشف أبي شفاء عاجلا شفاء لا يغادر سقما ولا ألما بجاه سيد خير البرية. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.